Jumpa kembali di dalam video ini. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan virus corona atau COVID-19. Nah, salah satu cara bagi kita dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris adalah dengan meningkatkan kosakata atau vocabulary mastery. Oke, nah akan ada 12 istilah atau kosakata dalam bahasa Inggris yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Oke, nah yang pertama adalah lockdown. Oke, sekali lagi lockdown. Oke, apa itu lockdown? Lockdown itu adalah penutupan akses dari dalam atau dari luar. Nah, usaha ini dia lakukan untuk meminimalisir the spread of coronavirus disease atau meminimalisir merebaknya virus corona di berbagai daerah. Oke, yang kedua ada namanya pandemic. Oke, pandemic. Oke, jadi pandemik itu adalah epidemi yang telah menyebar di berbagai daerah. Nah, istilah ini sering kita dengar di manapun kita berada, terutama di masa penyebaran coronavirus 19 ini. Oke, nah dan yang ketiga adalah outbreak. Nah, outbreak. Nah, di beberapa surat kabar atau media dalam berbahasa Inggris, nah outbreak ini sering digunakan sebagai kosakata atau terminologi, oke, yang menjelaskan tentang penjangkitan, oke, atau kejadian luar biasa seperti merebaknya virus corona ini. Nah, ini bisa diberikan istilah yang paling pas yaitu outbreak. Jadi penyebarannya outbreak. Oke, nah dan yang keempat adalah death toll. Death toll. Nah, sebenarnya death toll ini sama artinya dengan victim. Oke, victim. Apa itu death toll? Yaitu korban jiwa. Dari merebaknya virus corona ini ada yang meninggal dan itu dinamakan korban jiwa. Oke, dan yang kelima adalah fatality. Oke, fatality. Nah, apa itu fatality? Fatality itu adalah jumlah kematian dari suatu bencana, kecelakaan, merebaknya virus dan lain-lain. Nah, berbagai informasi yang bisa kita lihat untuk menentukan dari jumlah kematian ini adalah dengan menggunakan kosakata fatality. Oke, dan yang ketujuh dan keenam adalah droplets. Oke, droplets. Droplets. Apa itu droplets? Droplets itu adalah percikan air dari ketika Anda mengalami batu. Jadi ketika Anda mengalami batu atau ya batu tadi, maka air yang keluar dari mulut itu disebutlah dia dengan droplets. Oke, droplets. Oke, dan yang ketujuh adalah mass testing. Mass testing. Mass testing itu adalah tes massal. Nah, pemerintah melakukan tes massal ini untuk mengetahui data atau informasi sudah sejauh mana virus corona itu menyebar. Jadi pemerintah berusaha untuk mengetahui jumlah pengidap virus corona 19 tadi. Oke, dan yang ke-8 ada namanya panic buying. Oke, sekali lagi panic buying. Oke, apa itu panic buying? Panic buying itu adalah kondisi di mana masyarakat merasa panik, oke, sehingga mereka berbondong-bondong belanja atau membeli misalnya masker, sanitizer, makanan dan minuman, terutama dalam jumlah banyak. Bisa mereka buat stok mungkin untuk seminggu, sebulan atau lebih dari sebulan, sehingga mereka menyediakan stok yang lebih banyak. Istilah yang tepat tadi adalah panic buying. Oke. Nah, yang ke-9 adalah symptom. Oke, symptom. Apa itu symptom? Symptom itu adalah gejala, oke, atau gejala awal dari orang yang mengalami virus corona. Jadi ketika gejala ini muncul, oke, menggambarkan ini dinamakan dengan symptom. Sekali lagi, symptom. Dan yang 10 adalah contagions atau contagions. Nah, contagions ini apa? Penularan. Oke, penularan bagaimana? Nah, penularan atau menggantikan dari infections atau transmissions. Jadi ketika virus ini bertransmisi atau mengalir atau juga berpindah dari satu orang ke orang lain, ya bisa saja dari sentuhan fisik, oke. Lalu mungkin ketika batuk, lalu droplets itu tadi mengenai orang, terjangkit kena ke mulut atau ke hidung, sehingga
contagions ini, penularan ini dilakukan atau terjadi antara satu orang dengan orang lain, boleh dalam jumlah satu orang atau juga lebih dari satu orang. Nah, dan yang ke-11 adalah social distancing. Social distancing. Once again, social distancing. Nah, social distancing ini apa? Yaitu menjauhi segala keramaian, menjauhi tempat ramai, menghindarkan dari perkumpulan atau juga menghindarkan dari kontak fisik dengan orang lain. Nah, sebenarnya social distancing ini digantikan juga dengan physical distancing. Physical distancing. Jadi ketika social distancing ini lebih kepada society, kumpulan. Tetapi kalau physical distancing ini lebih kepada individual. Boleh dari sentuhan atau juga boleh dari droplets itu tadi, sehingga social distancing atau physical distancing ini menjadi salah satu cara untuk menghindarkan atau meminimalisir penyebaran dari COVID-19. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah namanya self-quarantine. Self-quarantine. Apa itu self-quarantine? Self-quarantine itu adalah karantina mandiri. Nah, bagaimana jadi ketika orang sudah mengidap atau juga mengalami gejala virus corona disease 19 tadi, maka mereka bisa melakukan karantina mandiri. Mereka mungkin tinggal di satu kamar atau di satu rumah dan orang lain tidak ada di sana. Jadi boleh satu atau dua orang berkumpul yang mengalami virus corona tadi. Jadi di video ini sudah saya sampaikan 12 istilah dalam bahasa Inggris. Diharapkan bahwasanya istilah ini dapat kita kuasai sehingga penguasaan bahasa Inggris kita, terutama yang berhubungan dengan coronavirus disease 19 ini atau COVID-19 ini, benar-benar bisa kita pahami dengan pronunciation yang bagus. Sekian dan terima kasih.